Welcome back to PDKT Podcast kita. So today gue ditemenin bareng cowok ganteng ini di sebelah gue yang bernama Gema. So today, halo. So today kita akan ngebahas tentang arogansi, privilege, and superioritas. Nah, lu denger gak sih kasusnya Agnes sama Dandi itu yang menganiaya siapa? David. Iya, David itu. David Beckham. Enggak dong. Beda. Menurut lu mereka tuh superioritas banget gak sih? Kayak menggunakan privilege mereka dengan tidak baik gitu. Ya, jelas banget sih. Ya karena kan bapaknya si Mario Dandi tuh dia pejabat ya, pajak kalau nggak salah pejabat pajak. Pantes. Gara-gara dia tuh pajak bit jadi naik. Pajak bit saya pak, gope pak, pajak bit Naik gope ya. naik. Ternyata dibeliin Rubicon. Aduh. Oke. Gimana menurut lo tentang pendapat orang yang punya privilege tapi digunainnya ya kayak gitu, nggak bagus gitu. Ya. Malah sombong gitu kan, nggak baik gitu. Menurut lo gimana? Ya emang brengsek sih jatuhnya. Ya, to the point aja kan. To the point aja emang brengsek yang kayak begitu. Karena maksud gua ya orang yang kagak punya privilege aja udah brengsek banget, apalagi udah punya Ada privilege. ya, kayak gitu ya. Kelakuannya semena-mena. Banyak sebenarnya yang kayak gitu bukan karena privilege doang. Orang yang nggak punya privilege aja banyak yang kelakuannya kayak gitu. Nah ini apalagi punya privilege, dia ngerasa bapak gua pejabat kayaknya gua bakalan lolos dah gini. Bapak gua punya ini nih, gua punya backingan. Makan tuh bapak lu masuk bui. Cuma heboh. Ya. Takut saya. Lo sendiri pernah ngalamin gak nih kayak ada orang yang mentang-mentang punya privilege yang berlaku nggak seenak-enaknya sama lo? Oke, sempet gue ngalamin karena gue tuh alumni pesantren kan ya. Oh, siap. Assalamualaikum. Gue pesantren. Nyangka kan lu? Pesantren gue. Gue kira Batak Kristen. Anak Kristen. Gue pesantren gue. Nah, waktu di pesantren tuh sempet, jadi ada saudaranya Kiai. Dia cabut tuh bang teman-teman gue. Dan dengan gampangnya tuh kan gue tegur, emang lu nggak apa-apa cabut? Alah nggak apa-apa, sama gue mah santai aja. Kan Ustadz udah kenal banget sama gue, dan mati. Ya Allah, mentang-mentang anak Kiai gitu, Iya. jadi seenaknya. Ordal gitu ya? Ordal, jadi dia kayak nganggep remeh semua masalah tuh bakalan beres. Padahal ujung-ujungnya kena omel juga tuh anak. Kira-kira lu punya privilege gak atau kayak gitu juga punya orang dalam gitu? Gue punya orang dalam gimana? Gue privilege gue cuma anak yatim doang. Jadi buat yang pengen nonton, kalian kalau pengen santunan nanti gue kasih nomor rekening gue, oke? Oke. Nanti nomor rekeningnya taruh ya, itu ya di bawah sini. 59307328852. Nih, kalau misalkan lu punya privilege nih, lu bakalan kayak gimana sih? Lu bakalan seenaknya juga atau down to earth gitu, humble? Mungkin kalau dibilang bakal seenaknya, gue usahain nggak bakal ngelakuin itu. Tapi gue bakal lebih ngegampangin. Misalkan kayak, gue udah lulus kerjaan, udah lulus sekolah. Gue mikir kayak, alah santai aja dulu kan. Gue punya banyak orang dalam tempat kerjaan. Mungkin lebih ke kayak gitu ya. Kalau emang privilege gue banyak saudara di perusahaan. Tapi kalau privilege kayak pejabat, wah, gue nggak tahu. Mau kayak Danti nggak? Nggak dong. Kalau punya Rubicon mau. Ngeri. Jauh itu. Menurut lu, gimana sih caranya ngurangin arogansi kita gitu, mentang-mentang punya privilege gitu, untuk orang-orang yang punya privilege? Ya untuk menghindarinya ya kita down to earth. Wih gila Inggris banget gue, down to earth. Gimana tuh, apa motivasinya biar down to earth, nggak pamer-pamer gitu? Sebenarnya lebih ke didikan awal kita waktu masih kecil sih, balik lagi. Pernah nggak sih baca cerita istilah tuh kayak
pohon ketika masih kecil masih mudah dibentuk. Sedangkan ketika pohon sudah besar tumbuhnya, itu udah nggak bisa dibentuk lagi karena sudah keras. Betul. Sama kayak perumpamaan manusia. Iya. Manusia pun kita nih kalau masih kecil masih gampang, kayak kita belum tahu apa-apa, kita dikasih tahu ini salah, ini benar. Itu masih gampang. Berarti menurut lu lingkungan juga kali Lingkungan. ya? Iya. Sama ya parenting orang tua juga. Tuh denger guys, lingkungannya tuh dicari yang baik-baik aja. Betul. Untuk kalian juga yang sudah jadi parent, apa? Ya, kalian buat yang udah jadi parent, kalian parenting anak kalian dengan baik. Jangan ngomelin anak kalian di depan umum, kasihan anak kalian. Kalau belum siap punya anak, jangan nikah. Jangan gitu. Nggak boleh salaman. Kalau belum siap, ya, siapin mental aja dulu sosan punya anak. Kan ada yang banyak bilang anak tuh investasi. Anak itu rezeki. Anak tuh rezeki, nyari untung dari anak tuh siaran. Wah, ngajar tuh orang tua kayak gitu tuh. Iya, jangan dicontoh ya, gengs. Nah, Dari lingkungan balik lagi sih. lingkungan juga, pergaulan kita, teman-teman kita. Betul. Tapi paling utama menurut gue ya parenting dari orang tua. Dia ngedidik kita kayak gimana. Gitu. Menurut lu privilege itu bener gak sih menghilangkan empati orang kepada orang yang punya privilege itu? Tergantung orangnya punya privilege itu. Sebenarnya gue beberapa banyak sih teman-teman gue yang kayak anak kiai, anak MPL, DPL. Nah, kenapa mereka enggak seperti contoh-contoh kayak kasus-kasus yang lagi rame nih? Mereka tuh emang didikan dari awalnya, dari parenting orang tuanya ini udah baik. Mereka dididik kayak, kamu walaupun bapak seperti ini gini-gini, kamu jangan merasa semena-mena, jangan sombong gini-gini. Berarti kembali lagi ke orang tuanya. Betul. Didikan orang tuanya tuh kayak gimana? Contoh kayak presiden kita, Bapak Joko Widodo. Waduh, apa tuh? Pak Jokowi tuh Pak, rekening saya ada Pak tadi Pak. Kalau sepeda jalan Seluni nomor 29 Doi Kosambi, Pak. Itu alamat saya, Pak. Oke, kenapa tuh Pak Jokowi, kenapa? Nah, menurut gue tuh Pak Jokowi memiliki anak tuh kayak Kaisang ini mendidiknya benar. Nggak kayak para pejabat yang lain. Contohnya Mas Kaisang itu benar-benar down to earth. Gue kan emang beberapa sempat ada event dan ada Ketemu Kaisang. ngelihat doang, oh ada Mas Kaisang, dan gue lihat Mas Kaisang tuh nggak meninggi, orangnya down to earth. Bahkan walaupun tahu orang tuanya itu sang presiden, beliau tetap jualan pisang loh. Respect loh, tetap jualan pisang, tahu. Padahal dia tiduran aja di kasur tetap dapat uang, bisa dikasih sama orang tuanya. Tapi karena dia tahu, mungkin kita nggak ada yang tahu. Kita nggak tahu nih bapak kita mau bakalan sampai kapan bisa menjabat. Ya, yang namanya takdir nggak ada yang tahu. Betul, Nah, untuk mencegah hal itu ya Mas Kaisang berusaha dari nol. Ya saya nggak tahu sih ada privilege atau enggak. Yang pasti beliau berbisnis dari nol. Gitu. Menurut aku sih ada juga nih contoh, misalkan kalian tahu nggak gengs di JKT48? Kalian tahu? Itu bapaknya artis kan ya? Artis ya. Iya. Nah, bahkan bapaknya artis, Z pun tetap kayak ikut apa sih namanya? Oh, jualan nasi bakar deh ya? Yang jual. Oh, melati. Z yang mana sih? Z JKT48. Kamehameha. Yang mana sih? Iya, bahkan dia tuh punya privilege kan, bapaknya udah artis tapi dia tetap ikut kompetisi dari awal gitu biar dia bisa jadi sampai sekarang kan. Oh, gue nggak tahu JKT. Gue tuh Nabila Melody itu yang tonton dulu. Itu mah udah angkatan pertama itu. Angkatan pertama ya, beda. Gue kan yang jualan nasi bakar. Tapi katanya Zi mau jualan nasi goreng tahu. Z yang mana dulu? Keren ya Zi. Tapi kalau lo sendiri nih Sharon, pernah nggak pengalaman gitu? Kayak gue ngalamin, wah, gue punya teman punya privilege tapi sombong, belagu. Iya sih ada. Ada. Yang ngerasa mereka tuh emang udah privilege, sudah jadi seseorang. Jadi seseorang itu privilege juga nggak sih? Iya. Kan hasil kerja keras dia, Pak. Tergantung. Dia punya kayak background-nya nih. Apa dulu misalkan kalau background-nya bapaknya PNS terus dia jadi PNS bisa jadi privilege. Aduh, kok bahas CPNS? Kok bahas PNS? Oh.
Enggak nih, kalau gitu ada kayak misalkan siapa ya? Abang saya sendiri aja nih. Oke. Oke. Kebetulan saya punya privilege nih. Apa ya? Pacar abang saya. HRD. Kok tahu? Enggak ngegombal ini. Tiba-tiba kok tahu. Enggak ngegombal, kawan-kawan saya enggak ngegombal nih. Enggak ngegombal. Pacar kakak mah HRD ya. Kok tahu? Soalnya kamu telah menerimaku di hatiku. Bukan, tapi bapak pacar saya. Pacar saya. Bapak. Jadi gimana nih? Bapak pacar abang saya. Bapak pacar abang saya. Jadi lu punya abang lu punya pacar lu punya bapak lu bapaknya punya pacar juga? Enggak. Enggak dong. Ini nasabnya susah banget ya. Capek-capek di pesantren ngapalin nasab Rasulullah, Pak. Nasab ini lebih susah ternyata. Gimana tuh? Iya, bapaknya kan kayak HRD gitu dalam sebuah hotel. Oh. Nah, jadi kayak abang saya pun masuk ke hotel lebih gampang gitu. Oh. Check-in. Lah kan masuk hotel check-in. Wajar. Bisa jadi kerja, ya kan? Kerja kelompok, ngaji ya. Ke hotel tuh umum, Bro. Enggak cuma yang gitu doang. Oh iya, berenang. Ya maksudnya tuh dia jadi lebih gampang masuk untuk bekerja. Oh, kerja di hotel, kawan-kawan. Tuh. Iya, waiters. Oh, jadi ngelamar langsung jadi. Iya, gitu. Itulah orang dalam. Enak juga ya gitu ya. Gue belum pernah Makanya. ngerasain tuh, gue belum pernah Cari ngerasain. pacar yang punya link. Pacar. Enggak dong, asik. Itu pembahasan kemarin. Oh, gue juga pernah ngalamin tau. Gue baru inget. Jadi, gue kan sempat gap year setahun ya lulus sekolah. Itu gue sempet bisnis cupang online. Nah, ada yang tahu cupang online? Jualan cupang, kawan-kawan. Enggak, bukan cupang yang di sini. Enggak, itu beda. Haram. Kalau cupang yang di sini cupangnya offline, bukan online. Haram. Jadi gue sempat bisnis cupang online gitu. Silent dong, silent. Ngapa kayak dengar cupang tuh konotasinya jelek banget ya? Padahal kan ikan dia. Iya, ikan hias. Tapi ikan hias umum dong, ada. Ikan hias yang bisa diadu. Nah, kayak cupang hias. Di sininya dihias gitu. Dibikin bunga, dibikin gunung. Oke, gue sempet jualan bisnis cupang hias lah. Nah, alasan gue ikut terjun di bisnis itu karena gue punya privilege. Saudara gue itu merupakan bisa dibilang orang yang terjun di bisnis cupang tuh udah tinggi. Kalau di lingkungan cupang online itu bisa dibilang dia kayak selebgramnya cupang. Iya. Followersnya udah banyak. Nah, ketika gue jalan online, akun gue di-up sama dia. Oh. Bahkan banyak yang iya kayak ngeliat, buset, lu baru mulai sebulan kok followers lu udah Kok bisa naik. gitu? Ya, karena saudara gua itu selebgram di cupang. Bahkan gua kayak jualan gampang banget gitu. Itu Dari lo seingat privilege ya. gua. Ya privilege banget sih. Berarti menurut lo privilege itu bisa disalahkan atau gimana menurut lo? Bisa disalahkan, ya bisa juga diuntungkan. Bahasanya yang benar mana sih? Bisa disalahkan. Tergantung orang lah intinya, tergantung Orang makainya orangnya. gimana ya, Ya, privilege itu. bagaimana dia mengaplikasikannya. Ya, memanfaatkannya, ngapa nggak dari tadi sih Bang ngomongnya? Susah banget punya kalimatnya ya. Gimana kita memanfaatkan? Gimana kita memanfaatkan privilege itu? Oke, Gema, hari ini pembicaraan kita seru banget tentang apa?
tentang privilege, ya. loyalitas. Lain kali, gengs, kalau punya privilege digunain dengan baik, jangan sampai digunain yang nggak baik ya kayak Nah, kayak itu. ya, contohnya kayak misalkan lu punya bapak lu MPL, duitnya banyak, ya lu traktir temen lu lah minimal Nah, gitu. iya, tetap down to earth, to tetap earth. humble. Tetap humble, Iya. tetap dermawan dan tonton MDU. Oke, gengs, terima kasih udah nonton. Jangan lupa nonton kita lagi di episode berikutnya. Betul. Sampai jumpa. Dadah.